Berikan saya beberapa menit saja, dan cara Anda melihat kekhawatiran mungkin akan berubah selamanya. Sebagian besar orang menjalani hidup dengan pikiran yang selalu dipenuhi dengan kecemasan. Mereka memikirkan hari esok, membayangkan kemungkinan terburuk, mempersiapkan diri untuk hal-hal buruk yang bahkan belum tentu terjadi. Tapi bagaimana jika sebenarnya kekhawatiran itu tidak melindungi Anda? Bagaimana jika rasa khawatir hanyalah sebuah kesalahan cara kerja pikiran dalam melihat masa depan? Dan ketika Anda menyadari hal ini, kekhawatiran mulai menghilang kekuatannya. Pernahkah Anda memperhatikan sesuatu yang aneh? Ada orang yang menghadapi ketidakpastian hidup dengan tenang, sementara yang lain tidak bisa tidur hanya karena memikirkan sesuatu yang belum terjadi, seolah-olah mereka memiliki kehidupan yang lebih mudah, padahal kenyataannya tidak begitu. Perbedaan mereka bukanlah pada masalah yang lebih sedikit, tetapi pada cara mereka memahami pikiran mereka sendiri. Kebebasan dari kekhawatiran tidak datang dari mengendalikan hidup, tetapi dari memahami bagaimana kekhawatiran sebenarnya bekerja. Inilah sesuatu yang jarang disadari orang. Kekhawatiran sebenarnya bukan tentang masa depan. Kekhawatiran terjadi di saat ini. Bayangkan ini, ketika Anda khawatir tentang percakapan penting pada hari esok, Anda sebenarnya tidak sedang mengalami hari esok. Anda duduk di sini, tetapi pikiran Anda melakukan perjalanan ke masa depan dan mulai memutar sebuah skenario yang bahkan belum tentu ada. Namun tubuh Anda tetap bereaksi. Detak jantung berubah, napas menjadi lebih cepat, otot-otot mulai tegang. Mengapa? Karena sistem saraf kita tidak bisa membedakan antara ancaman yang nyata dan ancaman yang hanya dibayangkan. Ketika Anda membayangkan kegagalan, ditolak, atau kehilangan sesuatu yang penting, otak Anda menganggapnya sebagai bahaya yang nyata. Tubuh Anda memproduksi hormon stres, dan Anda mulai merasakan kecemasan. Padahal tidak ada apa-apa yang benar-benar terjadi. Inilah yang jarang disadari orang. Kekhawatiran bukanlah persiapan. Kekhawatiran adalah latihan. Anda sedang melatih tubuh Anda untuk merasa takut terhadap sesuatu yang bahkan belum terjadi. Jika pemahaman ini mulai membuat Anda melihat hidup dengan cara yang berbeda, pertimbangkan untuk subscribe. Karena di channel ini, kita membahas cara memahami pikiran dan menemukan ketenangan dalam hidup. Kebanyakan orang mengira kekhawatiran itu hanya satu jenis, padahal sebenarnya ada 3 jenis kekhawatiran. Jenis pertama adalah kekhawatiran praktis. Ini adalah kekhawatiran yang berguna. Contohnya, Anda lupa membayar tagihan. Anda harus mempersiapkan sebuah rapat. Pikiran Anda hanya memberi sinyal. Ada sesuatu yang perlu Anda lakukan. Begitu Anda mengambil tindakan, kekhawatiran ini biasanya hilang. Jenis kedua adalah kekhawatiran latihan. Disinilah kebanyakan orang terjebak. Pikiran mulai berkata, bagaimana jika saya gagal? Bagaimana jika mereka menolak saya? Bagaimana jika semuanya berjalan buruk? Kelihatannya seperti sedang mempersiapkan diri, padahal sebenarnya Anda hanya mengulang kecemasan di dalam pikiran. Seperti seseorang yang berlatih memainkan musik. Hanya saja yang Anda latih adalah rasa takut. Jenis ketiga lebih dalam lagi. Ini disebut kekhawatiran identitas. Ini bukan tentang situasi tertentu. Ini tentang cerita yang Anda percayai tentang diri sendiri. Misalnya, saya memang orang yang selalu bernasib buruk. Hidup itu tidak aman. Hal baik tidak pernah bertahan lama. Ketika keyakinan seperti ini ada, pikiran akan terus mencari bukti untuk membenarkannya, dan kekhawatiran menjadi salah satu buktinya. Sekarang coba pikirkan sesuatu yang sedang Anda khawatirkan, lalu tanyakan pada diri Anda, ini termasuk
kekhawatiran jenis mana? Apakah ini kekhawatiran praktis yang benar-benar membutuhkan tindakan, atau hanya latihan kecemasan untuk masa depan yang belum tentu terjadi? Atau bahkan, apakah ini berasal dari sebuah cerita lama yang Anda percaya tentang diri Anda? Sebagian besar orang menyadari sesuatu yang mengejutkan. Sebagian besar kekhawatiran mereka sebenarnya hanya jenis kedua dan ketiga, bukan masalah nyata, hanya kebiasaan pikiran. Lalu, mengapa kekhawatiran terasa begitu penting? Karena kekhawatiran memberi ilusi kontrol. Ketika masa depan terasa tidak pasti, pikiran kita merasa tidak nyaman. Dan untuk mengisi ketidakpastian itu, pikiran mulai menciptakan aktivitas, skenario, perkiraan, kemungkinan, meskipun melelahkan. Ini terasa seperti kita sedang melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak. Ada satu latihan sederhana yang bisa Anda lakukan, dan saya menyebutnya pemeriksaan 3 jenis kekhawatiran. Setiap kali Anda mulai khawatir, berhentilah sejenak. Tanyakan satu pertanyaan. Kekhawatiran jenis apa ini? Jika itu jenis pertama, ambil tindakan. Jika itu jenis kedua, sadari bahwa Anda hanya sedang memutar film di pikiran. Jika itu jenis ketiga, cobalah mempertanyakan cerita yang Anda percayai. Kesadaran kecil ini perlahan mengubah hubungan Anda dengan kekhawatiran. Dalam beberapa hari ke depan, Anda mungkin mulai menyadari sesuatu. Anda akan menangkap diri Anda tepat di saat pikiran mulai khawatir. Dan di momen itu, sesuatu berubah. Alih-alih terseret oleh pikiran, Anda mulai mengamatinya. Dan ketika Anda bisa mengamati sebuah pola, pola itu mulai kehilangan kekuatannya. Jika video ini memberi Anda cara pandang baru tentang kekhawatiran, subscribe channel ini. Karena di sini kita belajar memahami pikiran agar hidup menjadi lebih tenang dan lebih sadar. Dan sebelum Anda pergi, tuliskan di kolom komentar, jenis kekhawatiran mana yang paling sering Anda alami. Jawaban Anda mungkin akan membantu orang lain menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Dan terkadang, hanya dengan menyadari sebuah pola, kita sudah selangkah lebih dekat menuju kebebasan. Ini catatan Pak Sugi.